Baik, pada video kali ini, kami dari SGD A1 akan mempresentasikan BCS HSBP kami mengenai, wawancara pada Puskesmas Denpasar Barat. Baik, silakan di next slide. Perkenalkan, nama saya Debau Sinulinga Satrawan dengan nomor NIM 210. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang, di mana di sini, pelayanan kesehatan di Indonesia ini terdapat 3 bagian, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Lalu salah satu pelayanan yang mendasar terdapat di Indonesia yaitu adalah Puskesmas, yang, menjadi akronim dari Pusat Kesehatan Masyarakat, yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan individu tingkat pertama dengan lebih mengutamakan pada upaya promotif dan preventif. Lalu, Puskesmas sendiri bertujuan untuk mendukung pembangunan kesehatan nasional seperti meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas, dengan tujuan akhir yaitu agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat. Puskesmas itu tersendiri memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pusat pergerakan pembangunan yang berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama. Di sini Puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan esensial atau mendasar yang seluruh masyarakatnya diharapkan mendapatkan pelayanan yang adil dan setara. Pelayanan kesehatan itu sendiri merupakan suatu upaya yang diselenggarakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan seorang, keluarga, kelompok, serta masyarakat. Pada Provinsi Bali khususnya, pada Kota Denpasar terdapat Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berjumlah 11, totalnya 11 puskesmas. Salah satunya tempat kami tempat clinical skill kami yaitu Puskesmas Denpasar Barat 2. Baik, di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimanakah manajemen puskesmas pada Puskesmas Denpasar 2. Lalu yang kedua ada bagaimanakah layanan kesehatan pada Puskesmas Denpasar Barat 2. Lalu selanjutnya bagaimanakah proses evaluasi hasil pelaksanaan program dari Puskesmas Denpasar Barat 2. Dan terakhir adalah apa sajakah yang menjadi indikator kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Denpasar Barat 2. Lalu di sini ada tujuan penulisan untuk mengetahui manajemen puskesmas pada Puskesmas Denpasar Barat 2. Lalu selanjutnya ada untuk mengetahui layanan kesehatan pada Puskesmas Denpasar Barat 2, untuk mengetahui proses evaluasi hasil pelaksanaan program dari Puskesmas Denpasar Barat 2, dan terakhir untuk mengetahui indikator kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Denpasar Barat 2. Di sini manfaat penulisannya itu yang pertama ada bermanfaat dalam meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai sistem kesehatan Puskesmas yang meliputi manajemen Puskesmas, layanan kesehatan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan indikator kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Lalu yang kedua ada manfaat sebagai tinjauan pusaka mengenai sistem kesehatan di Puskesmas. Baik, silakan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah tentang struktur organisasi Puskesmas di Puskesmas Denpasar Barat dan juga jumlah dari SDM serta posisi serta tugas masing-masing SDM yang ada di Puskesmas tersebut. Next. Untuk struktur organisasi di Puskesmas Denpasar Barat sebagai berikut itu dikepalai oleh Kepala Puskesmas Barat, dibantu oleh Kepala Tata Usaha, lalu Kepala Puskesmas Denpasar Barat juga dibantu oleh penanggung jawab UKM Farmasi, penanggung jawab UKM Pengembangan, yang mana penanggung jawab ini juga membawahi dari staf-staf yang berdasarkan dari bagan yang ada di slide. Juga dibantu oleh penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jaringan Puskesmas. Untuk ini dibagi lagi menjadi staf Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan juga jajaring Puskesmas. Lalu untuk penanggung jawab UKMP, Farmasi, dan Lab, ini juga terdapat 12 cabang penanggung jawab, dan penanggung jawab sisanya itu yaitu penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas, serta penanggung jawab mutu. Mungkin sekian dari struktur organisasinya, bisa dilihat di bagan yang ada di slide. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa di next. Untuk jumlah sumber daya di UPT Puskesmas 2 Dinas Kesehatan Denpasar Barat ini pada tahun 2021, untuk jumlah SDM yang ada di Puskesmas itu adalah sebanyak 112 orang, di mana jumlah pegawai negeri sipil atau PNS-nya itu sebanyak 46 orang dan pegawai kontraknya sebanyak 66 orang. Data itu berdasar secara keseluruhan, yang mana sudah memenuhi standar ketenagakerjaan sesuai dengan Permenkes 43 tahun 2019. Baik, perkenalkan nama saya Tika Rizky Laila dengan 3 digit terakhir 200. Di sini saya akan melanjutkan terkait posisi serta tugas dari masing-masing sumber daya manusia di UPTD Puskesmas, di mana di sini yang pertama adalah Kepala Puskesmas, di mana memiliki tugas yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, kemudian mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan, kemudian melakukan pengawasan melekat bagi seluruh pelaksana program, kemudian mengadakan koordinasi dengan camat dan lintas sektoral dalam upaya membangun kesehatan wilayah kerja, menyusun perencanaan kegiatan Puskesmas dengan dibantu staf, kemudian juga melaporkan hasil kegiatan program di Dinas Kesehatan Kota, baik berupa laporan rutin maupun khusus, kemudian juga membina petugas dalam meningkatkan mutu pelayanan. Next.
Selanjutnya ada kepala tata usaha, di mana untuk kepala tata usaha sendiri memiliki tugas yaitu merencanakan dan mengevaluasi kegiatan unit tata usaha, menggantikan tugas kepala puskesmas bila kepala puskesmas berhalangan hadir, kemudian menyelenggarakan rapat di tingkat puskesmas, kemudian ada selanjutnya adalah bagian kepegawaian, di mana memiliki tugas yaitu mengkoordinir tugas kepegawaian, kemudian membuat perencanaan tugas tentang formasi atau kebutuhan pegawai, kemudian melaksanakan tata usaha kepegawaian dan pembuatan data kepegawaian, kemudian next. Selanjutnya ada bagian keuangan, mengkoordinir tugas keuangan, kemudian melaksanakan pengolahan administrasi pendapatan, kemudian melakukan pertanggungjawaban anggaran dan usulan permintaan anggaran, rutin gaji ataupun program, kemudian penanggung jawab UKM Farmasi yang memiliki tugas berkoordinasi dengan lintas sektor, lintas program untuk pelaksanaan upaya pencegahan penyebabkan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotrika, rokok, alkohol dan sebagainya, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi ketersediaan serta penggunaan obat di puskesmas, pustu, poskesdes, dan sarana kesehatan lainnya. Next. Selanjutnya ada penanggung jawab di promosi kesehatan yang memiliki tugas untuk pengumpulan dan pengolahan bahan kegiatan pelaksanaan, kemudian merencanakan mengadakan penyebarluasan segala bentuk promosi kesehatan baik buku, spanduk, baliho ataupun media elektronik. Kemudian ada penanggung jawab kesehatan lingkungan yang memiliki tugas yaitu menyusun rencana dan program penyehatan air dan lingkungan pemukiman. Mungkin untuk sekian, untuk selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan jawab soal nomor 2 di sini, soalnya itu pelajari sistem pembiayaan puskesmas, sumber dana kegiatan, mekanisme pembiayaan, layanan kesehatan. Nah, dari sini, dari hasil diskusi, sumber pembiayaan dari puskesmas dan pasar barat dapatkan dari 3 sumber, yaitu yang pertama dana distribusi puskesmas. Dana ini dapatkan dari setiap pengunjung puskesmas umum tanpa jaminan kesehatan atau BPJS yang wajib membayar dana distribusi puskesmas dari pelayanan yang telah diberikan oleh puskesmas dan pasar barat. Layanan nomor 2 dari dana JKN. Dana ini dapatkan dari Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam bentuk dana kompetisi non kompetisi. Dia dari dana DAK non fisik. Nah, dana ini digunakan untuk promosi kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas dan pasar barat seperti upaya kesehatan masyarakat dan penanggulangan COVID-19. Bisa di next. Ya, selanjutnya nomor 3, saya jelaskan juga. Di sini soalnya itu jelaskan mekanisme perencanaan, implementasi, dan evaluasi program puskesmas. Nah, di sini dari hasil pembahasan atau diskusinya, nah, perencanaan 5 tahun mengacu pada rincian 5 tahun Dinas Kesehatan Kabupaten Tugasda dan Kemenkes. Nah, rencana 5 tahun ini disusun mengetahui rencana per tiap tahunnya, kemudian selanjutnya dirinci per bulannya. Nah, rencana tersebut selanjutnya diawasi dengan pengawasan internal oleh puskesmas sendiri, baik oleh kepala puskesmas, tim audit internal maupun setiap tanggung jawab dan pengelola pelaksana program. Audit eksternal ini oleh instansi di luar puskesmas, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, di sini juga untuk kinerja program dan teknis pelayanan. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian bila terdapat rencana standar, peraturan perundang-undangan maupun berbagai kewajiban yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pengawasan ini melalui kegiatan subvensi yang dapat dilakukan secara terjadwal atau sewaktu-waktu, di mana penilaian kinerja puskesmas dilaksanakan di akhir tahun oleh puskesmas dan kemudian hasil penilaiannya akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Sekian dari saya, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Sangkombyang Irfan Nugroho Pradipta dengan NIM 040. Di sini saya melanjutkan mengenai soal nomor 4, yaitu jelaskan program wajib, pengembangan, dan penunjang yang ada di puskesmas. Bagaimana semua program tersebut dilaksanakan? Dari hasil diskusi didapatkan program yang dijalankan oleh puskesmas tersusun dalam struktur organisasi di mana setiap program telah memiliki penanggung jawab dan dalam pelaksanaannya telah disesuaikan dengan perencanaan kerangka acuan program yang sudah direncanakan sejak awal tahun. Program wajib adalah program wajib diselenggarakan oleh setiap puskesmas untuk mendukung standar pelayanan minimal kabupaten atau kota bidang kesehatan. Bisa di next. Untuk yang pertama yaitu promosi kesehatan, kedua ada program promosi kesehatan, untuk yang ketiga ada program promosi kesehatan lingkungan, keempat ada program keperawatan kesehatan masyarakat atau Prokesmas, kemudian ada program gizi, kemudian ada program kesehatan jiwa, kemudian ada program kesehatan sekolah atau UKS, kemudian ada koordinasi kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan KB, dan PISPK. Kemudian dilanjutkan program pencegahan dan pengendalian penyakit yang meliputi pencegahan dan pengendalian mata, pencegahan dan pengendalian diare, pencegahan dan pengendalian HIV dan infeksi menular seksual, kemudian pencegahan dan pengendalian TBC, kemudian pencegahan dan pengendalian ISPA, pencegahan dan pengendalian imunisasi, pencegahan dan pengendalian kusta, pencegahan dan pengendalian PTM atau penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian kecacingan, pencegahan dan pengendalian malaria, serta pencegahan dan pengendalian DBD. Bisa next. Untuk pengembangan, di sini terdapat program yang telah dipilih berdasarkan permasalahan kesehatan yang terjadi pada wilayah puskesmas. Yang pertama meliputi pelayanan kesehatan gigi dan mulut, kemudian pelayanan kesehatan tradisional, kemudian pelayanan kesehatan olahraga, kemudian penanggulangan pencegahan rabies, kemudian pelayanan kesehatan lansia, kemudian pelayanan kesehatan UKGS, kemudian ada pelayanan kesehatan indera,
kemudian ada pelayanan kesehatan remaja, kemudian upaya keselamatan kerja atau UKK, dan HATRA. Bisa next. Kemudian untuk penunjang selanjutnya itu untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan. Di sini Puskesmas juga menyelenggarakan program upaya tersebut meliputi pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan persalinan, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium, pelayanan pendaftaran, serta pelayanan pemeriksaan khusus. Mungkin sekian untuk penjelasan nomor 4. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Aditya dengan tim yang menjadi satu regional akan lanjutkan ke topik nomor 2, yaitu layanan kesehatan Puskesmas dan Pasar Barat 2. Lanjut. Kemudian pertanyaan yang pertama, berapa kunjungan pasien tiap harinya? Kemudian kasus apa saja yang menggunakan Puskesmas? Kasus apa saja yang harus mampu ditangani oleh Puskesmas dengan JKN? Kemudian kunjungan pasien setiap harinya sebelum pandemi yaitu 1 sampai 150 pasien. Kunjungan pasien tiap hari setelah jadi pandemi 75 sampai 80 pasien. Kasus yang sering ditemui yaitu kasus sehat. Umumnya kasus sehat ini pasien itu sering karena screening ibu hamil, imunisasi anak-anak, pemasangan HB, konseling, dan lalu kasus yang masih ditangani sebanyak 1,4 kasus non spesialistik. Lanjut. Kemudian nomor 2, berapa cakupan kasus pesertaan JKN di wilayah kerja Puskesmas? Cakupannya itu kurang lebih 142.000 jiwa, tapi tidak semua ikut JKN bertempat di sini. Lalu terdapat klinik maupun tempat praktik sekitar Puskesmas di Pasar Barat 2 yang masuk KTP yang di masyarakat. Dari 142.000 jiwa ini, terdapat sekitar 23.000 peserta dan angka ini tidak tetap, namun kurang lebih biasanya 23.000. Lanjut. Kemudian mekanisme pembiayaan yang digunakan oleh pasien yang datang ke Puskesmas. Pembiayaan melalui JKN, yaitu pengunjung mendapatkan akses dana kesehatan sesuai dengan tanggungan JKN itu sendiri. Lalu pembiayaan secara tunai atau out of pocket payment bagi pasien yang tidak memiliki JKN atau jaminan kesehatan bisa dilaksanakan secara tunai. Puskesmas menyiapkan pembayaran tunai maupun non tunai bagi pasien yang tidak memiliki JKN. Sekian dari saya, bisa lanjutkan ke topik berikutnya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan nama saya Rana Gurunita Putri dengan 5Q250. Izin melanjutkan ke soal yang nomor 4. Berapa rata-rata jumlah pasien yang dirujuk ke RS setiap harinya? Dan pasien dengan kasus apa saja yang dirujuk oleh Puskesmas? Jadi untuk rata-rata jumlah pasien yang dirujuk oleh Puskesmas 2 dan Pasar Barat ke rumah sakit itu setiap harinya berkisar antara 7 sampai 10 orang. Dengan kriteria rujukan pasien itu, jika pasien dengan kasus gawat darurat itu yang memerlukan tindakan lebih lanjut, dan bila pasien dengan kasus yang tidak gawat darurat itu yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, tenaga kesehatan spesialis. Selanjutnya, berikut untuk tabel kasus rujukan terbanyak di Puskesmas 2 dan Pasar Barat. Bisa dilihat pada slide. Lalu soal yang nomor 5, apakah ada kasus wabah yang terjadi di Puskesmas dalam 3 tahun terakhir? Dan apa yang dilakukan oleh Puskesmas untuk menangani kasus tersebut? Jadi, untuk saat ini wabah yang terjadi pada Puskesmas dalam 3 tahun terakhir itu adalah COVID-19. Di mana sekarang itu disebut dengan pandemi COVID-19, dan penanganan yang dilakukan oleh Puskesmas juga sesuai dengan berpedoman dengan surat edaran atau arahan dari Dinas Kesehatan. Jadi mulai dengan 3T dilakukannya testing, tracing, dan juga treatment. Jadi setelah ditemukannya kasus positif. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Afristi Karisma Taludaga dengan NIM 3 digit terakhir 050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dari hasil pelaksanaan program Puskesmas dan Pasar Barat 2. Untuk pertanyaan yang pertama di sini mengenai indikator keberhasilan dari masing-masing program wajib yang ada di Puskesmas. Jadi jenis kegiatan atau program wajib yang ada di Puskesmas yang pertama itu ada promosi kesehatan, dengan indikator keberhasilannya itu yang pertama ada penurunan PHBS, kemudian terbinanya upaya kesehatan yang bersumber pada daya masyarakat. Kemudian selanjutnya ada jenis kegiatan atau program wajib dari Puskesmas, yaitu kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan KB, dengan indikator keberhasilannya itu ada kesehatan ibu, kesehatan anak, kemudian upaya kesehatan balita dan anak prasekolah, selain itu juga upaya kesehatan anak sekolah dan remaja, serta pelayanan KB. Selanjutnya ada program wajib Puskesmas yaitu upaya perbaikan gizi masyarakat. Untuk indikator keberhasilannya ini yaitu ada pemberian kapsul vitamin A pada anak usia 6 sampai 59 bulan 2 kali per tahun, kemudian pemberian tablet besi 90 tablet pada ibu hamil. Kemudian ada bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Selain itu juga indikator keberhasilan lainnya ada presentasi balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan, kemudian cakupan rumah tangga yang mengonsumsi garam beriodium. Selanjutnya ada presentasi ibu hamil dengan kurang energi kronik, kemudian ada presentasi ibu hamil dengan kurang energi kronik mendapat makanan tambahan atau PMT, kemudian presentasi ibu hamil, kemudian untuk presentasi bayi baru lahir yang mendapat inisiasi menyusui dini, kemudian presentasi balita, kemudian presentasi balita kurus yang mendapat makanan tambahan, kemudian presentasi remaja putri yang mendapat tablet tambah darah. Selanjutnya juga ada prevalensi dari stunting dan juga prevalensi dari wasting pada balita. Selanjutnya ada program wajib Puskesmas lainnya yaitu ada kesehatan lingkungan.
Dengan indikator keberhasilannya itu ada penyihatan air, kemudian penyihatan lingkungan, pemukiman dan jamban keluarga, kemudian ada hygiene dan juga sanitasi makanan dan minuman. Selanjutnya juga ada pengawasan sanitasi tempat umum serta pengamanan tempat pengelolaan pestisida. Kemudian juga ada program wajib puskesmas yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit dengan indikator keberhasilannya itu ada TB paru, malaria, kusta, diare, ispa, kemudian flu burung, demam berdarah dengue, kemudian juga ada pencegahan dan penanggulangan PMS dan juga HIV/AIDS, kemudian pencegahan dan penanggulangan rabies, kemudian pelayanan imunisasi, pengendalian vektor, kecacingan, hepatitis, dan juga penyakit tidak menular. Selanjutnya, yang terakhir untuk program wajib dari puskesmas ini ada pelayanan kesehatan dasar dengan indikator keberhasilannya yaitu perawatan kesehatan masyarakat atau perkesmas. Next. Selanjutnya adalah cakupan pelaksanaan program-program wajib di puskesmas. Jadi pada program-program puskesmas yang direncanakan ini tentunya terdapat cakupan atau jangkauan yang ingin dicapai dari masing-masing program tersebut. Di mana untuk cakupan pelaksanaan program ini akan dievaluasi setiap bulan dengan cara membandingkan capaian yang sudah dicapai dengan target yang ditentukan pada perencanaan awal program. Suatu program dianggap berhasil apabila jumlah pencapaian dan target awal perencanaan tidak terdapat kesenjangan. Dengan kata lain, program tersebut memenuhi target cakupan. Kemudian pada program wajib yang terdapat di puskesmas, tidak semua program memiliki cakupan yang sesuai dengan target awal perencanaan, di mana ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah keadaan pandemi yang mengharuskan beberapa program ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya mohon izin untuk melanjutkan. Saya Gusya Gita Dewi Rahmautami dengan 3 digit intranet 001. Di sini saya izin menjelaskan terkait dengan analisa program yang belum mencapai target. Nah, sebagaimana terkait dengan keberadaan pandemi COVID-19 saat ini, di mana hal ini mempengaruhi beberapa program kerja yang ada pada puskesmas. Di mana tadi terkait dengan program kerja sudah dijelaskan oleh kawan saya terkait dengan program-program yang terjadi baik dari tahunan ataupun juga bulanan. Dan diakibatkan hal ini oleh daripada penurunan COVID-19 yang dapat dikatakan mudah. Sehingga ada sektor-sektor yang harus melakukan penyesuaian untuk tetap berjalan tanpa mengesampingkan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Dan juga adanya regulasi baru yang lahir akibat adanya pandemi seperti sekolah yang lebih mengandalkan pertemuan daring ataupun juga kegiatan-kegiatan lainnya yang disesuaikan agar misalkan dengan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Kemudian juga terdapat pembatasan daripada prosedur perawatan gigi yang disebabkan karena beberapa prosedur menyebabkan penyebaran droplet yang dapat menjadi alat transmisi dari COVID-19. Dan juga hal-hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran dari program yang telah dirancang oleh puskesmas. Berikut ini ada beberapa program-program dari puskesmas yang memang tidak dapat dijalankan maupun program yang masih di bawah target yang ditentukan. Next. Ada kegiatan pemeriksaan dan peliharaan mulut dan juga gigi, di mana kegiatan ini tidak dapat dilanjutkan hingga memenuhi target. Hal ini dikarenakan karena dapat menyebabkan penyebaran daripada droplet yang merupakan transmisi dari COVID-19 sendiri. Nah, adanya segala bentuk prosedur yang berhubungan dengan mulut dan gigi sementara ini dihentikan, sebagaimana tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa hal ini menyebabkan adanya penyebaran droplet yang merupakan alat transmisi dari COVID-19. Dan di sini untuk yang program puskesmas juga yang berkaitan dengan hal ini adalah terkait dengan anak sekolah, di mana sebagaimana tadi saya sempat jelaskan bahwa pertemuan-pertemuan yang ada seperti contohnya kegiatan yang ada di sekolah, nah itu dibuat dalam bentuk daring sehingga kegiatan seperti deteksi dini tumbuh kembang anak dan sebagainya, seperti contohnya screening itu tidak dapat dilakukan. Dan kemudian selanjutnya ada kegiatan lainnya itu berupa upaya kesehatan berbasis masyarakat, di mana contohnya seperti posyandu balita, posyandu lansia. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat berjalan ataupun juga sepi pengunjung karena memang ada aturan juga terkait dengan protokol kesehatan yaitu pembatasan masyarakat agar nantinya tidak terjadi kerumunan, sehingga hal ini mempengaruhi adanya target yang sudah ditetapkan daripada puskesmas. Baik, sekian dari yang saya sampaikan, mungkin bisa di next terlebih dahulu untuk slide-nya. Saya mohon izin untuk menjelaskan terkait dengan upaya perbaikan cakupan program yang belum mencapai target. Nah, di sini terkait dengan upaya yang dilakukan oleh puskesmas untuk dapat mencapai target yang sebelum tidak tercapai akibat daripada halangan sesuai COVID-19. Di sini adalah ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara daring, seperti contohnya ada penyuluhan, kemudian juga pelatihan kader, di mana dari pelatihan kader tersebut diharapkan nantinya bisa menjadi suatu role model terhadap masyarakat untuk modifikasi daripada tingkah laku. Nah, kemudian juga seperti contohnya nih yang tadi saya sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan lain seperti anak sekolah itu tidak dapat dilakukan. Jadi inovasi yang dapat dilakukan ataupun juga cakupan dilakukan kegiatan yang memang notabene dapat dilaksanakan melalui sosial online. Next, daripada yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya terkait dengan 2.4. Terima kasih. Baik, mohon izin, saya Dia Cahaya Prawandari dengan 3 digit yang terakhir 061 untuk menjelaskan mengenai indikator kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dan Pasar Barat 2. Mungkin bisa di next. Untuk yang pertama, jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas, seks rasio, dan juga komposisi umur penduduknya. Untuk jumlah penduduk itu sendiri 149.222 orang. Untuk seks rasio dan juga komposisi umurnya itu tidak untuk Puskesmas sendiri tidak memiliki data yang real. Kami diminta untuk
kalau bisa kami diminta untuk menanyakan ke desa. Lalu untuk di puskesmas itu sendiri hanya menggunakan data sasaran dengan seks rasio sebesar jumlah laki-laki dengan perempuannya itu adalah 1,04 berbanding 1. Dan juga untuk data sasaran per kategori bukan per umurnya, yaitu contohnya balita, batita, bayi sampai dengan umur 29 hari dan juga lansia. Mungkin bisa di next. Untuk angka kelahiran, kematian ibu, kematian bayi, dan juga kematian di wilayah kerja puskesmas tersebut, di Puskesmas Denpasar Barat 2 tidak tersedia angka kelahiran. Biasanya itu datanya tercatat di kecamatan karena data kelahiran itu sendiri disajikan per kecamatan. Untuk kematian ibu terdapat 3 kasus yang disebabkan oleh kasus non-obstetrik, yaitu berupa TBC atau tuberkulosis, gangguan jantung, dan juga sengatan listrik. Untuk kematian bayinya tahun 2021 ada 1 kasus disebabkan oleh asfiksia. Asfiksia untuk kasus barunya ini di tahun 2021 1 orang ibu meninggal karena terinfeksi corona. Mungkin sekian, bisa lanjutkan ke berikutnya. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3, perkenalkan saya Gladys Elsianingrat. Untuk soal nomor 3, apa sajakah 10 besar penyakit pada pasien yang berkunjung ke puskesmas? Adakah penyakit selain 10 besar tersebut yang menjadi perhatian khusus puskesmas? Untuk 10 besar penyakit di puskesmas berubah-ubah. Penyakit tidak menular atau PTM atau penyakit kronis yang awalnya tidak masuk 10 besar karena perubahan pola makan dan pola hidup, sekarang masuk ke 10 besar. 10 besar penyakit di bulan Oktober sesuai tabel yang sudah tertera pada presentasi ini. Bisa dilanjutkan. Selain itu terdapat penyakit perhatian khusus selain 10 penyakit tersebut, yaitu sesuai pada tabel yang sudah tertera juga. Selanjutnya, next nomor 4. Berapakah proporsi balita yang mengalami malnutrisi, gizi kurang atau buruk, stunting, obesitas di wilayah kerja puskesmas? Pada tahun 2021 ada 2.681 balita yang tercatat di Puskesmas 2 Denpasar Barat. Untuk proporsi balita yang terindikasi malnutrisi tercatat ada 76 balita dengan rinciannya itu 27 balita dengan gizi kurang, yaitu 1,007%, 6 balita dengan gizi buruk 0,224%, 6 balita dengan stunting 0,224%, 22 balita dengan gizi lebih 0,821%, dan juga 15 balita dengan obesitas 0,559%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan laporan ini dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Denpasar Barat 2 yaitu manajemen puskesmas termasuk struktur organisasi pembiayaan hingga program puskesmas telah diatur dan disusun dengan jelas. Pelayanan puskesmas mengalami penurunan sejak masa pandemi. Untuk kepesertaan JKN belum semua masyarakat mengikuti partisipan dalam JKN tersebut. Pelaksanaan program di Puskesmas Denpasar Barat 2 sudah masuk ke dalam kelompok cukup dan mayoritas baik. Masa pandemi saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi puskesmas untuk melaksanakan program dan layanan yang baik. Lalu, indikator kesehatan di wilayah Puskesmas Denpasar Barat 2 sudah terpaparkan dengan baik, walaupun terdapat beberapa data yang tidak tercatat. Lalu untuk sarannya diharapkan Puskesmas Denpasar Barat 2 dapat terus berinovasi pada masa pandemi seperti ini untuk dapat mengoptimalkan manajemen puskesmas, layanan puskesmas, pelaksanaan program dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, serta dapat memenuhi target indikator kesehatan yang telah ditetapkan. Next. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih.